Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Hima Putri Hasuti dengan NIM 196220139. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi di video sebelumnya. Langsung saja tentang skala pengukuran. Skala pengukuran terdiri dari data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal atau nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Memiliki ciri, hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tidak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non parametrik seperti uji binomium, uji C-kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Yang kedua ada data ordinal atau order atau urutan, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data yang lain. Contohnya, ranking prestasi belajar. Nilai ranking 1 sama dengan 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov, 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut, atau mutlak. Contohnya, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Selanjutnya ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contohnya, suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius, statistik parametrik. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data yaitu pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut: wawancara atau angket, populasi, sampel, observasi. Wawancara atau angket, sumber data berasal dari responden atau orang yang mau respon atau menjawab pertanyaan peneliti. Populasi, respondennya adalah populasi. Sampel, respondennya ditentukan tidak semua. Observasi, pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contohnya di sini data earning per se perusahaan yang terdaftar di BI 2000 sampai 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh Bank Indonesia 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Selanjutnya ada data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel atau variabel kombinasi. Penyebab timbulnya data outlier itu apa sih? Yang pertama, ada kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer. Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara
mengkonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut Z-score, yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Haier 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil atau kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai kurang lebih 2,5 dinyatakan outlier. Yang kedua, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. Yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3 sampai 4 standar deviasi, tergantung dari besarnya sampel. Cara mendeteksi outlier, di sini tertera tabel nilai skor outlier. Dari tabel di atas, variabel ZSQREPS terdapat 4 observasi, yaitu yang outlier, dan variabel ZSQREM terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Selanjutnya ada rancangan penelitian atau riset design, merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis-jenis variabel, ada variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, variabel intervening, variabel kontrol, dan ada juga variabel dummy. Yang pertama ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua ada variabel independen, adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependen, tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan. Dalam statistika, penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya ada variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misalnya jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0, disebut exclude group atau 1 include group. Mirer 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistis koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama variabel independen, maka alat statistika regresi panel. Yang kedua variabel dependen, maka alat statistika dummy secara statistis koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama variabel independen, maka alat statistika regresi panel. Yang kedua variabel dependen, maka alat statistika regresi logistik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.